kita bersyukur. Karena apa? Karena 1 menit saja usia kita itu diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah merupakan satu kesempatan yang berharga. Semenit itu kalau kita manfaatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, itu sudah dapat satu rumah di sorga. Kan lumayan, 1 menit sudah dapat 1 rumah di sorga. Karena dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Jadi banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah kalau kita diberi usia panjang oleh Allah. Alhamdulillah kita diberi usia panjang hingga saat ini. Mungkin di antara kita mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan kemarin untuk bisa umur panjang, yaitu 4 konsep umur panjang, antara lain 1, menikahi perawan. Yang kedua, mencium wangian pada waktu sahur. Yang ketiga, mandi air hangat, ya. Yang keempat, banyak istighfar. Itu bikin umur panjang. Memang ada yang protes kemarin. Itu yang nomor 1 itu susah sekali untuk mempraktekkan. Sebenarnya itu tidak literal seperti itu. Artinya itu mengawini perawan itu kita harus menciptakan suasana seperti masih pengantin baru terus dengan istrinya. Walaupun istri kita sudah umur 70 tahun, kita umur 80 tahun, itu bagaimana kita menciptakan suasana rumah tangga itu yang menyenangkan. Ya. Tidak ada marah, ketawa-ketawa terus dan seharian jadi bercanda dan sebagainya, seperti dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu pandai menjaga hubungan dengan istri-istrinya, ya. Sehingga istri-istrinya selalu bahagia dengan bertemu dengan Rasulullah, ya. Jadi walaupun usia kita sudah 80 tahun, tapi tetaplah seperti pasangan yang baru usia 25 tahun. Nah, gimana caranya? Ya, Bapak Ibu sendiri punya pengalaman sendiri. Jadi kita ini nekuk tanang saya binek wepan oleh gencer. Jadi usahakan untuk selalu tidur berdua dengan istri kita. Walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi sudah berpahala. Ya. Itu ada korelasinya dengan yang kedua, itu bagaimana menciptakan keharmonisan itu dengan wangian itu. Wangian itu. Jadi kita ini, terutama istri-istri kita ini suruh pakai wangian. Tadi karena itu tadi di bagian wangian. Itu ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, jangan kalian menolak ketika diberi wangian. Itu ada. Karena pewangian itu adalah apa? Aroma surga. Suasana surga itu wangian. Wangian itu disukai oleh para malaikat. Ya. Terkait tadi dari itu ada sebuah cerita. Ada cerita. Jadi sebenarnya bagaimana menciptakan suasana dalam usia tua sekalipun kita ciptakan menjadi suasana remaja, itu ada sebuah cerita. Cerita. Ada seorang kiai, saya tidak sebutkan namanya kan sudah meninggal, itu memiliki istri 4. Nah, terus kedatangan tamu Menteri Agama yang istrinya 1. Nah, kiai ini memberikan sambutan selamat datang kepada Menteri Agama, tapi sayang tidak bahagia Menteri Agama ini. Saya bahagia, saya memiliki istri lebih dari 1, ada 4. Sementara Menteri Agama hanya mempunyai istri 1. Kemudian ini terkait dengan bagaimana suasana menciptakan suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Menteri Agama kemudian memberikan sambutan. Sambutan, Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai itu punya istri 4, tapi rasanya 1. Istri saya 1, tapi rasanya 7. Enak 1, istrinya 7. Soalnya apa? Hubungan itu tergantung pada imajinasi kita, pada apa? Pada otak kita. Jadi kata Menteri, kalau malam Jumat rasanya rasa durian. Tak bisa membayangkan. Malam Selasa itu rasanya apa? Rasa manggis. Kata Pak Menteri itu. Ya. Kalau malam tanggal tua, bokcea. Bokcea. Ya. Jadi tergantung otak kita bagaimana merasakan itu.
Ya kiainya diam-diam aja. Ya 4 memang rasa 1. Tapi kadang-kadang rasanya juga 8. Jadi tidak kalah. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana rumah tangga itu yang bahagia. Tikel masa pun kabin 30 tahun, tikel kita ciptakan suasana yang agak buru abine. Tiap malam itu jadikan semacam apa? Bulan madu terus. Bulan madu terus. Bahkan mereka tak oleh orang membiarkan istrinya berlama-lama, tak oleh. Panasir apa? Panasir ki? Tak oleh. Oke, panasir ki? Tak oleh. Biarkan lama-lama tak oleh. Bapak sekalian, itu tadi terkait dengan panjang umur. Orang panjang umur itu terkait apa? Dengan kesehatan. Tapi tentu tidak terkait, tidak hanya mutlak kesehatan, karena usia ini kan saya paring Gusti Allah. Bodoh orang sakit-sakitan terus, tapi kita tetap odi. Bodoh orang saya kurus sakitan setengah jam, ampun sabung umur. Jadi usia itu semua itu dikasih oleh Allah SWT. Tapi beda rahasia bagaimana kita berpanjang umur. Di samping kemarin yang saya sampaikan, tapi ada beberapa trik-trik lagi yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini ada dalam Ihya ini. Siapa tiap kalau Rasulullah memberikan mengajarkan kepada seorang sahabat, kalau doa ini dibaca tiap habis subuh 3 kali, dia akan terhindar dari penyakit termasuk stroke. Ini stroke ini termasuk penyakit yang menakutkan. Ada kawan baik saya, itu baru kemarin kena stroke. Kalau sudah kena stroke itu Masya Allah sudah seperti bayi lagi. Itu kata Rasulullah ada satu doa yang dibaca tiap habis subuh 3 kali. Kenapa bacanya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, la haula wa la quwata illa billahil adzim. Gampang sudah bisa dengar. Hanya dibaca habis subuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, la haula wa la quwata illa billahil adzim. 3 kali. Dengan keyakinan insya Allah kita akan diberi sehat. Yang kedua apa? Yang kedua kata Said Abdullah bin Al-Haddad, kita kalau mau menghadiri sebuah acara majelis dzikir atau majlisul ilmi dan sebagainya, itu mulai dari rumah itu kita niatin untuk apa? Berobat. Aku ya Allah, saya ingin datang menghadiri acara Asma Badar dengan berniat Allah memberi kesehatan kepada saya. Insya Allah sehat. Dibiniati tadawi kata saya. Dengan berniat untuk berobat. Insya Allah sembuh. Jadi jangan segan-segan. Maupun tak nyaman betul. Coba bismillahirrahmanirrahim berniat untuk berobat. Datang. Yang terakhir itu, ini ada disebutkan dalam ya Allah. Ada dalam sebuah kitab ini disebutkan. Sarahnya Fathul Wahab yang ditulis oleh kok lupa saya namanya. Sarahnya Fathul Wahab itu ya Allah. Hanya disebutkan gini. Disebutkan bahwa setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi ini itu ada yang bawa obat, tapi ada yang membawa penyakit. Nah, katanya itu penyakit. Kecuali beras. Jadi beras ini sebenarnya mengandung obat. Jadi disebutkan bahwa obat beras itu yang menjadi makanan pokok banyak umat manusia ini, itu katanya dalam itu ya Allah Pak, lupa saya kitabnya, nanti saya sebutkan. Subhanallah. Hasya Jamal. Dalam Hasya Al-Jamal, Sarah Fathul Wahab itu disebutkan itu. Jadi kalau kita ingin sehat, ketika makan nasi itu dianjurkan membaca apa? Membaca sholawat. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jadi obat. Insya Allah nanti kita bisa sehat, panjang umur, berkat apa yang disampaikan oleh para ulama dan Rasulullah SAW. Terus yang terakhir,
kunci kita sehat itu apa? Yang kunci sehat itu kita banyak bersyukur. Banyak bersyukur ini kunci sehat juga sebenarnya, ya, banyak bersyukur. Kemarin itu disebutkan termasuk banyak membaca istighfar. Istighfar itu yang disebutkan dalam istighfar itu istilahnya itu dia hanya meminjam istighfar, tapi maksudnya itu lebih besar. Jadi istilahnya kalau dalam istilah bahasa itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Dia menyebutkan istighfar, tapi tidak hanya istighfar, tapi semua hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu akan memperpanjang umur kita, termasuk tasbih, tahlil, sholawat dan sebagainya yang sudah kita lakukan bersamanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang penting itu murah rezeki, sehat, panjang umur, dan tetap bahagia. Untuk Kak Rinto, Pak Yusuf, sekelangkung kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan keberkahan pada malam hari ini berkat Rasulullah, berkat para sahabat ahli Badar, berkat kita bertemu berkumpul ini akan bawa manfaat tersendiri yang masing-masing kita nanti akan bisa menolong kita nanti di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.